if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Baik, perkenalkan nama saya Pascal Syarif Ragu dari kelas 11 IPS 3 dan sekolah di SMA K1 Francesco Saperusur. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang integrasi sosial sebagai upaya pemecahan di masyarakat. Baik, jadi yang pertama adalah integrasi sosial. Dalam kamus sosiologi, integrasi sosial merupakan proses penyusunan di antara unsur-unsur yang berbeda-beda sehingga membentuk satu kesatuan masyarakat yang selaras. Jadi, integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Beberapa definisi menurut beberapa ahli mengenai integrasi. Yang pertama, menurut Paul, integrasi yaitu proses pembangunan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Yang kedua, menurut Bantu, integrasi didefinisikan sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memiliki makna penting pada perbedaan ras tersebut. Yang ketiga, menurut Gillen, integrasi sosial adalah satu bagian dari proses sosial yang terjadi karena satu perbedaan fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Yang berikutnya, integrasi bangsa. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari bahwa adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita. Keanekaragaman tersebut dapat menjadi kebanggaan bangsa karena memberikan warna dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya keanekaragaman akan menciptakan suasana harmonis dengan anggota masyarakat. Sikap harmonis dalam masyarakat dapat dilakukan melalui proses integrasi bangsa. Yang berikutnya, integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Menurut Ahmad, terdapat 3 masalah yang harus dikaji untuk mencapainya integrasi nasional. Yang pertama, pembaruan bangsa. Yang kedua, kerukunan antar umat beragam dan kepercayaan yang dianutnya. Yang ketiga, perubahan nilai-nilai. Ada faktor-faktor yang mendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya perasaan dan penanggungan. Yang kedua, munculnya rasa cinta tanah air. Yang ketiga, adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, berkembangnya budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang kelima, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Baik, yang keempat adalah integrasi budaya. Setiap negara memiliki budayanya masing-masing. Budaya tersebut menjadi ciri khas dari suatu negara seperti bangsa kita. Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah memiliki keberagaman budaya, misalnya budaya Sumatera, budaya Jawa, budaya Kalimantan, dan budaya-budaya lainnya. Adanya keberagaman budaya tersebut perlu adanya integrasi bangsa. Integrasi kebudayaan dapat terjadi dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya proses penyelesaian di antara unsur-unsur yang berbeda, adanya pola hubungan yang serasi akibat adanya proses penyelesaian unsur budaya, adanya unsur-unsur budaya yang berbeda. Yang berikut faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Yang pertama, faktor internal. Dalam integrasi sosial dipengaruhi oleh faktor pendorong baik dari luar maupun dari dalam. Secara umum, faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu atau internal adalah A. Adanya semangat gotong royong. Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaannya. Kegiatan gotong royong tersebut dapat dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Budaya gotong royong yang berkembang di masyarakat didasari oleh rasa solidaritas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat di lingkungan sekitar. Yang ke-B, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan integrasi dengan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ke-C, adanya tuntutan kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
individu harus melakukan kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang berasal dari luar adalah A. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, terdiri atas beragam suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Adanya keberagaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Yang ke B, adanya persamaan kebudayaan. Adanya kebersamaan kebudayaan dapat memberikan kesempatan untuk saling membaur tanpa adanya kecemburuan sosial. Hal ini akan lebih terciptanya integrasi sosial di masyarakat. Yang C, adanya persamaan visi misi dan tujuan. Adanya visi misi dan tujuan dapat menumbuhkan sikap kebersamaan meskipun dalam masyarakat terdapat keberagaman sosial dan budaya. Yang ke D, adanya sikap terbuka pada perubahan. Dalam kehidupan akan mengalami perubahan setiap harinya. Seseorang yang dapat menyikapi perubahan dan terbuka terhadap perubahan dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Yang ke E, adanya tuntutan perkembangan zaman. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk selalu berkembang mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ke F, adanya tantangan dari pihak luar. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat seperti bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adanya bangsa Barat tersebut membuat Indonesia memiliki perasaan senasib penangguhan. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kesatuan dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar. Yang ke G, adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat nilai luhur yang mengatur dan dijadikan sebagai acuan untuk membangun kehidupan yang harmonis dengan sesama. Integrasi sosial dapat terjadi karena adanya faktor pendorong dari dalam maupun dari luar individu. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah masyarakat yang sifatnya heterogen, wilayah Indonesia yang luas, adanya paham etnosentrisme, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, adanya ancaman dari luar, adanya ketidakmerataan pembangunan. Yang berikutnya, proses integrasi sosial. Yang pertama, akomodasi. Akomodasi merupakan salah satu proses integrasi sosial. Definisi akomodasi yang ditemukan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Giordano Secanto. Akomodasi memiliki dua arti, yaitu menunjukkan suatu keadaan dan menunjukkan suatu proses. Akomodasi yang menunjukkan pada satu keadaan berarti adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu maupun kelompok sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, akomodasi yang menunjukkan suatu proses diartikan sebagai usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Yang berikutnya, menurut J. Devi Narkoko dan Bagong Suyanto, akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang berikut, Gillen. Akomodasi suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiologi untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial. Menurut Haryanto, beberapa tujuan akomodasi. Yang pertama, untuk mengurangi pertentangan yang terjadi pada individu maupun kelompok. Yang kedua, sebagai tempat untuk meleburkan antara kelompok yang terpisah. Yang ketiga, digunakan untuk meningkatkan kerjasama antara individu maupun kelompok. Yang keempat, untuk mencegah munculnya pertentangan dalam masyarakat. Adanya akomodasi dalam masyarakat multikultural seperti masyarakat Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang hidup secara damai tanpa menimbulkan perpecahan. Yang kedua, yaitu kerjasama. Dalam kamus sosiologi, kerjasama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi dan kesadaran dari setiap anggota masyarakat. Menurut Charles H. Coley, dikutip dari Secanto, kerjasama muncul apabila seseorang menyadari bahwa orang memiliki kepentingan yang sama. Selain itu, pada saat bersamaan mereka memiliki pengetahuan dan pengadilan terhadap diri sendiri untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Bentuk-bentuk kerjasama dapat dijumpai dalam masyarakat dan kelompok seperti kerukunan, gotong royong, tolong-menolong, dan selain
dan lain sebagainya. Yang berikutnya, koordinasi. Menurut sosiologi, koordinasi adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapainya keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Dalam organisasi masyarakat, koordinasi merupakan faktor yang dominan. Tanpa adanya koordinasi, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam kelompok terdiri atas orang-orang dengan sifat kepribadian yang berbeda-beda. Proses koordinasi mencakupi berbagai aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Yang berikutnya, asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Proses asimilasi tidak akan terjadi apabila antara individu maupun kelompok tidak tumbuh sikap toleransi dan saling berempati. Menurut Norwoko, proses asimilasi akan tumbuh apabila adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok manusia yang berbeda pada waktu dan tempat yang sama, adanya pergaulan secara intensif dalam jangka waktu yang lama, adanya penyesuaian kebudayaan di antara kelompok tersebut. Ada beberapa faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Menurut Norwoko, menyebutkan bahwa faktor-faktor penghambat asimilasi yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan kelompok lain dalam masyarakat, terisolasinya kebudayaan oleh kelompok sosial, adanya rasa takut terhadap kebudayaan lain, perasaan yang ingin kuat, perasaan diskriminasi antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok minoritas, adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan pertentangan antara kelompok. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3 bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial yang ada di masyarakat. Integrasi normatif dapat terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di Indonesia. Jadi dalam hal ini, norma merupakan pedoman untuk melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, dan anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku dengan baik. Dengan adanya norma, dapat mempersatukan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. Dalam integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Dan terakhir, integrasi koerasif. Integrasi koerasif terbentuk karena adanya kekuasaan dan dari penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koerasif atau kekerasan. Sebagai contohnya saja, polisi yang memberikan gas air mata untuk menghentikan demonstrasi. Integrasi koerasif dilakukan oleh polisi dengan memberikan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Hal ini dilakukan karena polisi mengalami kesulitan untuk membubarkan para demonstran. Itu saja review materi dari saya. Sekian dan terima kasih.